Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi ke materi selanjutnya. Kalau kemarin tadi sudah membahas tentang asuhan keperawatan dalam kegawat daruratan 1, selanjutnya adalah kegawat daruratan kedua. Nah, kita mulai saja. Bismillah. Jadi kalau yang kemarin sudah membahas tentang pada asma, kemudian kegawat daruratan pada persarafan, kemudian muskuloskeletal atau otot, kemudian luka bakar, maka yang selanjutnya adalah asuhan keperawatan dalam kegawat daruratan obstetri. Kalau obstetri ini berarti berkaitan dengan kandungan. Ya, pengertiannya biasanya pada kegawat daruratan obstetri yaitu perdarahan selama kehamilan ataupun perdarahan pada minggu awal kehamilan yang menyebabkan bisa abortus ya, ataupun misalnya ada molar ini sejenis hamil anggur ya, ataupun ada kista di bagian rahimnya, ataupun ada kehamilan ektopik. Kalau kehamilan ektopik adalah kehamilan di luar kandungan dan perdarahan pada minggu akhir kehamilan, misalnya adanya plasenta previa atau plasentanya ada di bawah, jadi memang normalnya itu ada di atas, tidak menutupi jalan lahir. Nah, ini ada di bawah plasentanya, kemudian ada solusi plasenta atau lepasnya plasenta, kemudian ada ruptur uteri atau robeknya rahim, kemudian ada perdarahan persalinan pervagina atau setelah sesar, kemudian ada juga retensio plasenta atau biasa kita sebut plasentanya terlalu melekat sehingga tidak bisa dikeluarkan. Nah, itu yang bisa menimbulkan perdarahan pasca persalinan. Klasifikasinya terdiri dari 2 jenis. Kalau perdarahan pada kehamilan yaitu pasca persalinan dini atau 24 jam pertama setelah melahirkan, itu disebut early postpartum hemorrhage, jadi perdarahan lebih dini ya, atau disebut perdarahan postpartum primer. Nah, biasanya karena atonia uteri atau uterusnya tidak tidak baik involusinya ya, atau tidak adanya rangsangan, atau tidak adanya yang menyebabkan perdarahan. Jadi si uterusnya itu tidak meregang ya, kemudian tidak ada kontraksi sehingga si uterusnya tersebut mengeluarkan banyak darah. Kemudian ada retensio plasenta, kemudian atau plasentanya tidak mau keluar, kemudian ada sisa plasenta atau robekan jalan lahir dan lain sebagainya. Itu biasanya pada 24 jam pertama dan 2 jam pertama. Jadi 24 sampai 2 jam pertama, 2 jam sampai 24 jam pertama. Jadi kalau misalnya ada perdarahan dalam masa-masa 24 jam itu, maka diindikasikan adalah perdarahan postpartum primer. Kemudian ada perdarahan masa selanjutnya pada masa nifas, yaitu setelah 24 jam pertama, bisa dikarenakan infeksi atau penyusutan rahim yang tidak baik atau sisa plasenta yang masih tertinggal di dalam rahim. Gejalanya biasanya berupa perdarahan yang terus menerus, beda dengan nifasnya. Darah nifas berbeda dengan perdarahan lebih banyak, misalnya seringnya ganti pembalut, misalnya sejam sekali darahnya sudah penuh. Nah, itu bisa dikatakan perdarahan. Tanda-tandanya penderitanya pucat, tekanan darah rendah, denyut nadinya cepat ya, kemudian ekstremitasnya dingin dan lain sebagainya. Kemudian diagnosisnya setelah anak lahir tetapi plasenta belum lahir, biasanya disebabkan oleh robekan jalan lahir. Nah, kalau sudah lahir biasanya disebabkan oleh tidak berkontraksinya uterus atau disebut atonia uteri. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdarahan, yang pertama adalah usia ibu, kemudian biasanya 35 ke atas berisiko untuk lebih perdarahan. Kemudian ada gravid atau banyaknya kehamilan, misalnya udah hamil anak kelima, hamil anak keenam, itu biasanya lebih rentan untuk perdarahan. Kemudian paritas sama dengan gravid tadi,
kemudian perdarahan pasca persalinan dan pada saat kehamilan, kemudian perdarahan karena hemoglobinnya rendah, ya artinya HB-nya rendah maka bisa mencetuskan perdarahan. Kemudian adanya komplikasi perdarahan pasca persalinan. Penanganannya pertama adalah biasanya kita bawa ke bidan atau ke IGD. Nah, hentikan perdarahannya tersebut. Nah, biasanya pada saat penanganannya perdarahan pasca persalinan tersebut adalah hentikan perdarahannya dulu, kemudian cegah atau atasi shocknya, ganti darah yang hilang dengan diberi infus cairan larutan garam fisiologis, dekstra dan lain sebagainya, kemudian transfusi darah dan menggunakan oksigen. Nah, pada perdarahan yang sekunder berikan oksitosinin atau oksitosin 5-10 unit jika memang perdarahannya karena tidak adanya kontraksi pada uterus. Nah, diberikan oksitosin agar terkontraksi uterusnya. Kemudian pegang dari luar dan gerakan uterus ke arah kanan. Kemudian biasanya kita lakukan kompresi atau penekanan pada bagian rahim jika memang tidak ada reaksi kontraksi dari si rahim. Nah, jika memang semuanya yang dilakukan tidak berhasil dan perdarahan terus mengalir, maka dilakukan pengangkatan rahim atau histerektomi sebagai tindakan akhir. Nah, selanjutnya adalah asuhan keperawatan dalam kegawat daruratan pada anak. Pengertiannya biasanya kalau kegawatan daruratan pada anak adalah kejang demam. Nah, kejang demam ini bisa terjadi jika suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, tapi tergantung. Jadi kejang demam ini tergantung dari si tubuh anak. Bisa saja misalnya pada fase dia suhu tubuhnya 37 ada yang sudah kejang. Jadi tergantung dari si tubuh anak batas kejangnya berapa. Tapi ada juga anak yang 40 derajat Celcius dia tidak kejang. Jadi berbeda-beda untuk setiap anak. Jadi biasanya disebabkan oleh proses ekstrakranial. Kejang demam ya disebabkan oleh demam yang tinggi, kemudian sehingga terjadinya kejang. Dan kejang adalah suatu manifestasi pelepasan secara masif dari sejumlah neuron di otak karena gangguan aktivitas listrik di otak. Ya, misalnya penyebab kejang pada anak yaitu trauma kepala atau meningitis, hipoksia, hipoglikemia. Hipoksia adalah kurangnya asupan oksigen, hipoglikemia atau kurangnya kurangnya gula ya dalam darah. Kemudian demam sangat sensitif terhadap peningkatan suhu tubuh. Dua faktor pencetus yang demam pada bayi dan anak yaitu bersamaan dengan kenaikan suhu badan yang tinggi dan cepat, dan bisa juga disebabkan oleh infeksi dari luar, misalnya adanya tonsilitis atau gangguan radang tenggorokan, tonsil, infeksi tonsil, kemudian bronkitis atau di bagian bronkus ya terdapat infeksi. Kemudian kata fisiologinya pada keadaan demam kenaikan suhu 10 derajat akan mengakibatkan kenaikan metabolisme tubuh ya, sehingga kebutuhan O2 akan meningkat. Nah, pada saat kenaikan suhu tubuh tadi mengubah keseimbangan dari sel-sel neuron saraf dalam otak, dan jika terjadi pada waktu singkat maka dia akan menyebabkan muatan listrik yang berlebihan dan meluas ke seluruh sel di otak sehingga tercetuslah kejang tersebut. Nah, kejang berlangsung lama bisa disertai dengan apnea atau tidak bernafas kalau terlalu lama kejangnya, karena meningkatkan kebutuhan O2 tadi, oksigen tadi, sehingga kontraksi otak pun akan terus meningkat, bisa terjadinya apnea. Kemudian metabolisme otaknya pun meningkat, kerusakan neuron otak jika kejangnya tak berlangsung terlalu lama. Nah, tipe kejang diklasifikasikan berdasarkan manifestasinya. Yang pertama adalah kejang motorik secara umum, yaitu hilang kesadaran, pergerakan tonik-klonik, kadang lidah tergigit ya. Kemudian kejang motor facial itu terjadi pada satu bagian tubuh, misalnya wajahnya aja atau lengannya aja. Terus tonik-klonik itu ketidakseimbangan, tidak teraturan gerak
seperti bergetar bagian lengannya atau kakinya, kemudian berkembang lebih cepat, kemudian catat area awal kejang. Lalu kemudian ada kejang psikomotor, yaitu gangguan kepribadian, pusing, rasa metal atau logam di mulut. Kemudian kejang petit mal, itu terjadi pada anak dan tidak emergensi. Biasanya ini yang lebih ringan kejangnya. Nah, ketika anak kejang, jangan digendong, dibiarkan saja di tempat yang datar. Ya, pastikan aman tempatnya. Jika anak kejang, biarkan dia kejang, jangan didekap, karena kalau kejang didekap takutnya kita terlalu mendekat sehingga nanti bagian lengannya atau apanya ada yang sakit. Terlalu kita dekat atau akan ada yang bisa patah karena tadi irregular, ya, gerakannya dia irregular atau tonik-tonik tadi. Kemudian yang pasti bebaskan, lihat di bagian mulut si anak apakah ada yang tersumbat atau enggak. Nah, kalau ada maka kita keluarkan, ya, misalnya sisa makanan dan sebagainya, sehingga jalan nafasnya itu bisa terus tidak terganggu, jadi oksigennya bisa terus masuk, ya. Kemudian lihat seberapa lama kejangnya. Setelah mereda baru bawa ke dokter. Jangan berikan minum, jangan berikan makanan, karena dia akan menghambat proses nafasnya si anak. Nah, anak penata laksanaan yang ibu jelaskan tadi, ya, anak tempatkan pada lantai atau tempat tidur, terus jangan ikat, jangan dekat, bersihkan jalan nafas, ya. Kemudian pasang infus jika sudah sampai di IGD, biasanya dipasang infus. Kemudian berikan obat demam, biasanya obat demam yang cepat melalui anus, ya, melalui sub anus. Kemudian jika kejang tidak berhenti maka diberikan diazepam yang biasanya pada di IGD, sudah masuk IGD. Kemudian lambat-lambat secara infeksi IV 1-3 menit diazepamnya dengan memantau vital sign yang ketat, kemudian ada apnea apa tidak, kemudian pengawasan secara ketat dan persiapan alat-alat resusitasi jika anak masih kejang dan takutnya adalah jalan nafasnya terganggu. Kemudian lindungi anak dari perlukaan. Kejenuhan pada anak bisa ditemui pada anak usia 6 bulan atau sampai 5 tahun. Nah, biasanya jika mengalami kejang terjadi 2-6 jam sesudah timbul panas, bisa menurun dan hilang. Penyebabnya banyak, ya, infeksi pernafasan dan lain sebagainya. Untuk kejang demam bisa kolaborasi dengan dokter anak. Ya, penata laksanaan biasanya yaitu tadi ada infus, ada pemberian diazepam ini melalui instruksi dokter. Kemudian kriteria anak yang dibawa ke RS kurang dari 6 bulan, lebih dari 11 kali kejang selama 24 jam itu harus dibawa. Kemudian terjadi lagi jangka waktu 15 menit, misalnya sudah selesai 2 menit kejang, kemudian 15 menit kemudian kejang lagi, itu harus dibawa ke RS, ya. Kemudian komplikasi, misalnya ada komplikasi lidah terluka atau tergigit, terus apnea, tidak bisa bernafas, anaknya depresi pada pusat pernafasan atau retardasi mental, kemudian pneumonia yang lebih akut, dan misalnya jika terjadi indikasi adanya penyakit epilepsi. Oke, selanjutnya adalah asuhan perawatan dalam kegawat daruratan keracunan. Keracunan dapat didefinisikan sebagai masuk suatu zat racun ke dalam tubuh yang mempunyai efek membahayakan atau mengganggu fungsi organ dan tidak ditemukan oleh jumlah, jenis, frekuensi, dan durasi yang terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja, bahkan dapat menimbulkan kematian. Keracunan bisa disebabkan oleh makanan, zat kimia, gas beracun, obat-obatan, pestisida, ataupun binatang berbisa. Nah, seseorang dicurigai keracunan bila mendadak sakit, kemudian gejalanya tidak sesuai dengan keadaan patologi tertentu, gejalanya menjadi cepat, kemudian menunjukkan keracunan biasanya terutama pada kasus bunuh diri atau kecelakaan. Keracunan kronik bila menggunakan obat dalam jangka waktu lama, ya. Terus sifat racun dapat dibagi menjadi korosif dan non korosif. Kalau korosif biasanya karena obat-obatan kimia, karena bahan kimia. Kalau non korosif ada makanan dan obat-obatan.
pengkajian penanganan pertamanya. Misalnya jika keracunan monoksida, maka timbulnya berbeda berdasarkan konsentrasi dalam darah. Berikan nafas buatan, yang paling penting adalah memberikan nafas buatan pada keracunan ya. Kemudian kalau karbon dioksida juga sama, nafas buatan dan jaga suhu tubuh, baru dibawa ke rumah sakit. Kalau bisa ular, misalnya terjadi pembengkakan, perdarahan di bawah kulit, mual, muntah dan pusing, ikat daerah gigitan tersebut agar bisanya tidak menyebar. Berikan serum anti bisa yang biasanya ada di beberapa rumah sakit. Kemudian pengobatan simptomatik. Nah, yang ibu tahu ketika ikat daerah gigitan ular tersebut, maka pastikan si pasien tidak menggerak-gerakkan tangannya. Misalnya pada tangan dia yang digigit, maka tidak menggerak-gerakkan tangannya, diam aja. Jadi memang lebih baik diikat dengan bidai sehingga dia tidak kemana-mana bisanya, tidak menyebar. Jadi jangan terlalu banyak bergerak jika memang terkena keracunan bisa ular. Kemudian keracunan alkohol biasanya ditandai dengan gangguan fungsi motorik, muntah, lesu ya. Berikan nafas buatan dan berikan glukosa, infusan glukosa dan tiamina. Kalau klorin diberi minum susu atau antasida. Kalau keracunan klorin, misalnya keracunan makanan jengkol, bisa diberikan natrium karbonat ya. Minyak tanah misalnya berikan O2 dan pengobatan simptomatik yang biasanya dilakukan di IGD. Misalnya kalau keracunan sianida, nyeri kepala, mual, muntah, lalu berikan segera antisulfat secara IV. Nah, ini biasanya dilakukan kalau pemberian obat ya di IGD. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah kegawat perawatan dalam endokrin. Endokrin berarti berhubungan dengan gula dalam darah ya. Ketoasidosis diabetik adalah keadaan kegawat perawatan akut dari DM yang disebabkan oleh meningkatnya keasaman tubuh benda-benda keton akibat kekurangan atau defisiensi insulin. Jadi penyebabnya KAD ini muncul yaitu terbanyak adalah kekurangan insulin, kemudian peningkatan konsumsi glukosa, dan terjadinya infeksi. Pengkajiannya menanyakan riwayat pasien, apakah pernah menderita DM, kemudian adakah keluhan sering kencing, atau adakah keluhan sering minum ya. Kemudian berhenti menyuntik insulin, misalnya dia tadinya teratur menyuntikkan insulin karena mempunyai DM, maka tiba-tiba berhenti, dia bisa terjadi KAD tersebut. Demam dan infeksi, nyeri perut, mual, muntah, penglihatan kabur, lemah dan sakit kepala. Kemudian pemeriksaan fisiknya, ortostatik hipotensi, sistol turun 20 mmHg atau lebih saat berdiri. Kemudian ada hipotensi, tensinya rendah, shock, nafas bau aseton atau bau manis seperti buah. Nah, kemudian ada respirasi cepat dan dalam, kesadaran normal bisa, atau letargi atau lemah, ataupun bisa koma dan bisa dehidrasi. Pemeriksaan laboratorium ternyata gula darahnya lebih dari 250, pH darahnya kurang dari 7,3 dan keton serumnya positif. Nah, penata laksanaannya ini biasanya adalah dibawa ke IGD, kemudian melakukan rehidrasi untuk membantu mengatasi kondisi ketoasidosis. Terapi insulin segera diberikan secara vena, kemudian natrium kalium, kemudian mengkaji status elektrolit si pasien ya dengan pemeriksaan laboratorium. Kemudian jika terjadi infeksi pada si pasien, maka antibiotik harus segera diberikan untuk mencegah terjadinya infeksi ataupun jika infeksi tersebut sudah ada. Oke, ternyata sudah selesai untuk kegawat daruratan yang kedua. Mudah-mudahan dapat dipahami. Bisa kalian baca-baca kembali. Jika yang ada ditanyakan, silakan ditanyakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.